situ semua ada, bukan dari hanya kalangan dari Islam, tapi dari Muslim. Dari di sanalah mereka curhat apa yang dirasakan. Nah, dari diskusi-diskusi yang kami diskusikan, mereka pun untuk beribadah pun susah. Maka untuk beribadah di rumah itu tidak boleh oleh imam. Lalu beribadah di hotel dihalangi juga. Masalahnya masyarakat itu takut yang namanya diskriminasi. Nah, sesuai dengan pembahasan kita ini adalah wilayah PMI, ada kebangsaan, ada budaya dan ada keagamaan. Bagaimana dari sisi keagamaan ini kan seperti yang ayah sampaikan tadi, bagaimana kita menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti itu ya Anda? Kita selaku kader PMI melihat analisis sosial seperti itu, apakah kita diam atau bagaimana? Ya, terlepaslah dari paradigma orang Minang itu takutnya kriminalisasi masyarakat orang Minang. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih. Ya, juga perhatian soal tingkatan PMI dan satu lagi soal prestasi. Saya bertanya selama itu, memang investasi ini salah satu kelemahan investasi itu adalah rasa solidaritas itu dia seringkali menjadi salah satu indikasinya ketika dalam pengurus itu kalau tidak masuk protes. Kenapa saya tidak masuk? Tapi ketika namanya sudah masuk, tidak peduli lagi, tidak setia kawan. Makanya misalnya pengurusnya ada 20 orang, udah rapat, yang ada itu cuma 5 orang. Yang 15 lagi berat. Karena kepentingan pribadinya lebih menonjol ketimbang kepentingan organisasi. Karena yang 15 tadi itu kepentingan pribadinya apa? Tugas, kuliah, main-main, menghadiri pesta. Itu kepentingan pribadi. Sementara kepentingan organisasi apa? Berkumpul, bertemu, mengurus kegiatan. Yang punya apa namanya? Yang mendahulukan kepentingan organisasi hanya 5 orang. Yang 15 lagi kepentingan pribadi kan? Dan tidak setia kawan. Dia selain yang ngomong ngajar sampai saya berpikir itu terjadi. Dan memang akhirnya Pak yang 15 ini pengurus yang diurusi. Masih mendingan dia diam saja. Yang lebih setia apa? Juga Sekarwi tahu kan? Yang aktif ini, tuh lihat, kerja ya sih. Padahal dia berbuat saja nggak bisa. Ada lagi orang termasuk ngurus, dia melemparkan kelemahannya kepada orang lain. Karena ketidakmampuannya, lalu orang lain tidak. Banyak itu. Tidak hanya di PMI, di organisasi manapun di demokrasi itu terjadi. Makanya kita lihat dengan analisis sosial tadi, ya, kita petakan orang ini mungkin punya kemampuan ya, cuma kemampuannya digunakan untuk menghancurkan organisasi. Tidak memisahkan. Ada itu bukannya analisis sosial itu tidak hanya kita analisis itu tidak hanya sisi personal pun tidak analisis. Ada orang misalnya, oh ini ternyata punya kemampuan ini ya, kita manfaatkan untuk organisasi. Supaya bagus, dia jalan. Tapi yang di analisis itu lihat apa di lingkaran kita saja misalnya kita lihat dari 10, 20, 15 pengurus, mana pengurus yang harus diurusi? Karena diurusi, karena dia bikin masalah. Terpaksa harus diselesaikan dulu masalahnya. Seharusnya tidak, dia makanya menyelesaikan masalah organisasi, bukan masalah dirinya yang harus diselesaikan. Misalnya apa? Sudah rapat, dia tidak datang.
Sementara apa? Surat ini dia buat. Bikin masalah. Bikin masalah. Seharusnya apa? Seharusnya surat itu siap mati dengan saya. Apa lagi yang saya bantu? Itu saya lihat soal analisis. Oleh karena itu, ya, kita seringkali juga, pengurus itu pasti ada tugas. Misalnya ada tugas calon ABC, betul ya? Ketika beliau menang, maka yang ABC ini akan berpindah satu, dia setuju dan mendukung. Yang kedua apa? Abu-abu antara mendukung dan tidak. Yang ketiga apa? Bertolak belakang, tidak mau tahu saja dengan organisasi. Ini yang sering terjadi. Saya dulu kan berlawanan di macam-macam caranya saya kalah udah, saya udah mengikut lagi. Ada yang di sini mencari kelemahan yang benar. Oh dia tidak ikut ini, dia tidak dapat ini, karena dia kalah. Akhirnya apa? Protes, mau protes ke PB, kan? Artinya kekalahannya lalu ditimpakan kepada pemenang. Ini yang lainnya. Maka saya kalau ada kader seperti itu, enggak urusannya. Masa kita kalah lalu dia menang kita cari kelemahan. Padahal sebenarnya dia kalah strategi. Lalu kemudian